Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rocky Akbar Tanjung, eh, Prodi Hukum Angkatan 21, NIM 2105100009. Baiklah, sekarang saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya yang diberikan oleh Bapak dosen Arif Rahman SHMH, yaitu yang pertama, jelaskan istilah dan pengertian hukum perdata. Hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban seorang dalam masyarakat. Dalam istilah, hukum perdata ini berasal dari bahasa Belanda, yaitu burgerlijk recht. Hukum perdata juga sering dikenal dengan sebutan hukum privat atau hukum sivil. Yang kedua, jelaskan subjek dan objek hukum perdata. Objek hukum perdata merupakan segala sesuatu yang bisa menjadi objek hubungan hukum. Dengan kata lain, objek hukum adalah sesuatu yang berguna atau bisa dimanfaatkan oleh subjek hukum. Sedangkan subjek hukum perdata merupakan segala sesuatu yang kepadanya dapat menanggung hak dan kewajiban. Kemampuannya dalam menanggung hak dan kewajiban ini, maka hanya subjek hukum saja yang dapat melakukan perbuatan hukum. Terdapat dua subjek hukum perdata yang ada di Indonesia, yaitu manusia dan badan hukum. Yang ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan azas korkondasi. Asas korkondasi adalah suatu asas yang melandasi diberlakukan hukum Eropa atau hukum di negeri Belanda. Pada masa itu untuk diberlakukan juga kepada golongan Eropa yang ada di India, Belanda, atau Indonesia pada masa itu. Apa yang dimaksud dengan pluralisme hukum dan unifikasime hukum? Pluralisme hukum secara umum definisikan sebagai situasi di mana terdapat dua atau lebih sistem hukum yang berada dalam suatu kehidupan sosial. Pluralisme hukum harus diakui sebagai sebuah realitas masyarakat. Dan arti kata unifikasi adalah memberlakukan satu macam hukum tertentu kepada semua rakyat negara tertentu. Jika suatu hukum dinyatakan berlaku secara unifikasi, maka di negara itu hanya berlaku satu macam hukum tertentu dan tidak berlaku bermacam-macam hukum. Yang kelima yaitu jelaskan penyebab terjadi pluralisme dalam hukum perdata di Indonesia. Yaitu adapun faktor yang menyebabkan terjadi pluralisme dalam hukum perdata di Indonesia adalah faktor golongan penduduk, di mana setelah proklamasi kemerdekaan sejak berlakunya Undang-Undang Darurat nomor 1 tahun 1951, ketentuan pasal 1163 ISDO pasal 75 RR secara formal tidak berlaku lagi. Yang keenam yaitu jelaskan tentang kewenangan berbuat dan siapa saja mempunyai wewenang berbuat. Pengertian wewenang berbuat ada dua pengertian, yaitu satu, cakap atau mampu berbuat karena memenuhi syarat hukum, kecakapan dan kemampuan berbuat hukum. Yang kedua kuasa atau berhak berbuat karena diakui oleh hukum walaupun tidak memiliki syarat hukum, kekuasaan atau kewenangan berbuat. Kemudian yang mempunyai wewenang berbuat hukum yaitu A. Seorang yang sudah dewasa berumur 21 tahun. B. Seseorang yang di bawah 21 tahun tapi telah menikah. C. Seorang yang tidak menjalani hukuman. D. Berjiwa sehat dan berakal sehat. Yang ketujuh, sebutkan dan jelaskan siapa saja yang tidak mempunyai wewenang tersebut.
wewenang berbuat. Subjek hukum yang tidak mempunyai wewenang berbuat yaitu yang pertama, orang yang belum dewasa, yaitu seorang yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Pasal 1330 KUHP Perdata pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. B. Orang-orang yang dituduh di bawah pengampuan, yaitu orang-orang yang dewasa tapi dalam keadaan dungu, gila, mata gelap, dan boros. Pasal 1330 KUHP Perdata. Pasal 433 KUHP Perdata. C. Orang-orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu. Misalnya orang-orang yang dinyatakan pailit yang diatur oleh pasal 1330 KUHP Perdata. Jauh undang-undang kepailitan. Pailit adalah sebuah situasi di mana pihak debitur tidak mampu atau kesulitan untuk membayar utang atau uang pinjam dan kreditur pemberi pinjaman uang. Dan pengadilan menyatakan pailit perusahaan yang gagal mengembalikan uang pinjamannya kepada kreditur saat jatuh tempo perusahaan itu bisa terkena pailit. Nomor 8 yaitu jelaskan syarat-syarat sahnya perkawinan menurut KUHP Perdata. Perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama. Dalam pasal 26 KUHP Perdata, perkawinan hanya dilihat sebagai keperdataan saja, yang berarti perkawinan hanya sah jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam KUHP Perdata. Untuk melaksanakan perkawinan yang sah dalam KUHP Perdata dilakukan untuk memenuhi syarat-syarat sah perkawinan, yaitu kedua pihak telah berumur sesuai dengan yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu seorang laki-laki 18 tahun dan 15 tahun untuk perempuan. Namun, secara khusus, usia perkawinan sekarang harus berusia 19 tahun, baik seorang laki-laki maupun seorang perempuan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Harus ada persetujuan dari kedua belah pihak untuk melakukan perkawinan. Bila seorang perempuan sebelumnya sudah pernah kawin, maka harus lewat 300 hari sesudah putusnya perkawinan. Tidak ada larangan dalam undang-undang bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan perkawinan pertama. Bagi pihak yang masih di bawah umur harus memiliki izin dari orang tua atau walinya. 9. Apa yang dimaksud dengan memisahkan harta kekayaan? Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Perkawinan, perjanjian pisah harta merupakan suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka berdasarkan ketentuan pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. Perjanjian pisah harta hanya dapat dibuat sebelum dilangsungkan perkawinan. Yang ke-11 yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan perwalian. Perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut sebagai diatur oleh undang-undang. Artinya, anak-anak di bawah umur belum cakap hukum dan masih berada di bawah pengawasan orang tuanya. Sehingga orang tua tersebut, wali